Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabdarallahu mara'an saminga minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, merawatnya lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang menonton video ini, mensubscribe channel ini, kemudian men-share video ini, Allah jadikan bagian dari keluarga besar orang-orang ahli hadis dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak bersama Rasulullah di dalam surga. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, kitab zikir dan doa bab keutamaan zikir. Dalam hadis nomor 8129, Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis yang berbunyi, masalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitil ladzi la yudhkarullahu fihi masalul hayyi wal mayyiti. Artinya, perumpamaan rumah yang Allah Subhanahu wa taala disebut di dalamnya dan rumah yang Allah tidak disebut di dalamnya bagaikan orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Mari kita lihat sebagian cuplikan dari Syarah Faidul Qadir karangan Imam Al-Munawi. Perumpamaan rumah yang digunakan untuk berzikir bagaikan orang hidup. Lahirnya penuh cahaya kehidupan dan batinnya penuh cahaya ilmu, dan hatinya penuh ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan rumah orang yang tidak digunakan untuk berzikir bagaikan mayit atau bagaikan bangkai. Semua orang menjauh darinya. Badannya kesepian, tidak ada cahaya kehidupan, dan batinnya penuh kebatilan. Orang-orang ahli zikir akan menghiasi lahirnya dengan cahaya amal dan menghiasi batinnya dengan cahaya ilmu dan iman, serta hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang lalai akan melakukan hal yang sebaliknya. Masalul baitil ladzi yudhkaru fihi wal baitil ladzi la yudhkaru fihi masalul hayyi wal mayyiti. Masalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitil ladzi yudhkarullahu fihi masalul hayyi wal mayyiti. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada kita bahwa ada dua buah rumah. Yang satu rumah yang digunakan untuk berzikir, yang satu rumah yang tidak digunakan untuk berzikir. Satu rumah yang orang-orang di dalamnya ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, dan satu lagi rumah yang orang-orang di dalamnya tidak ingat kepada Allah. Tentu bayangan kita sederhana. Lalu zikir-zikir apa saja yang ada hubungannya dengan rumah? Tentu yang pertama adalah zikir doa masuk rumah. Nah, kalau mau masuk rumah disunahkan membaca, kalau saya biasanya baca doanya Bismillah lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kira-kira di rumah kita ada orang, ada anak kita, ada istri kita, atau ada yang lain.
Tapi kalau kira-kira nggak ada orang, biasanya saya membaca Bismillah, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Lalu buka pintu, langkahkan kaki sebelah kanan. Nah, doa masuk ke rumah yang sederhana seperti tadi itu efeknya sangat besar bagi rumah yang kita tinggali. Apa? Setan-setan yang bercokol di rumah kita akan pergi kabur. Cuman kita nggak lihat aja. Coba sekali-kali Allah memberi basirah kepada kita, memberi ma'rifat kepada kita, sehingga bisa melihat setan-setan yang ada di dalam rumah. Pergi mereka. Semua setan yang ada di rumah putus asa, waduh hari ini gue nggak bisa nginep nih di rumah nih orang. Kenapa? Karena dia waktu masuk baca Bismillahirrahmanirrahim dan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata setan. Setan yang lain ngomong, waduh gue nggak bisa makan ini di rumah. Karena si empuknya itu ketika mau masuk ke rumah membaca doa atau doa-doa masuk rumah yang lainnya banyak. Kalau yang apa, kalau yang nggak apa jangan putus asa, baca aja Bismillahirrahmanirrahim atau zikir yang lainnya yang Anda hafal, terutama yang dalam bahasa Arab, misalnya Subhanallah ya, meskipun orang nggak hafal lo gimana lagi. Kalau sudah kebangetan nih doa-doa dalam bahasa Arab nggak ada yang apa, ya udah pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, mudah-mudahan rumah ini penuh berkah. Ya Allah, mudah-mudahan selama di rumah kita mendapatkan keberkahan. Allahumma amin. Itu satu. Dampak yang kedua, kalau kita ketika mau masuk ke rumah membaca doa masuk ke rumah, misalnya zikir masuk rumah, maka selama di rumah itulah kita insya Allah dalam lindungan Allah, dalam ridho Allah, dalam rahmat Allah. Kenapa ya? Ada jutaan orang yang begitu masuk rumah bludus saja, tanpa baca doa, tanpa ingat, tanpa syukur. Bahkan ada yang kalah sambil nyanyi masuk aja, atau sambil ngomong apa, sambil telepon misalnya, aku aja telepon yang gak bermanfaat, atau apa, sambil chatting, sambil main game masuk rumah. Coba ada jutaan orang yang masuk rumah nggak tahu dia sedang masuk karena sambil asik main game, sambil telepon, sambil hatinya lain apa. Sementara kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke rumah dengan membaca doa dengan mengucapkan salam. Itu kita bagian dari sedikit yang oleh Allah diberikan hidayah dan diberikan taufik untuk bisa zikir masuk rumah. Alhamdulillah. Nah, maka selama kita di dalam rumah itulah rumah kita menjadi saksi bahwa kita sudah membaca doa, sudah membaca zikir masuk rumah. Kalaupun kita kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal di dalam tubuh rumah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah, termasuk kelompok ahli zikir. Kalau Anda ketika membacanya ingat hadis ini, insya Allah juga termasuk ahli hadis. Allahumma amin. Zikir masuk rumah. Nah, lalu apa yang kita kerjakan selama di dalam rumah? Nah, tentu ada yang kemudian zikir di dalam rumah itu. Lihat aja rumah kita isinya apa. Ini alhamdulillah, dari sekian ruangan di dalam rumah saya ada satu ruangan nih yang isinya kitab-kitab agama Islam, ada Al-Quran, ada kitab tafsir, ada kitab hadis Sahih Bukhari, ada kitab Sahih Muslim, ada kitab Jami'us Shahih yang sedang kita kaji, ada syarah Jami'us Shahih, syarah Fathul Bari, dan lain-lain. Alhamdulillah. Mungkin saya orang bodoh yang nggak bisa membaca kitab-kitab yang ada di belakang saya itu. Tetapi minimal kitab-kitab itu mengingatkan kepada kita bahwa ada lautan ilmu Islam yang kita belum tahu. Faktanya apa? Faktanya ketika buka nggak paham, ambil Bukhari nggak ngerti, ambil Tasbih nggak ngerti, kemudian timbul kesadaran supaya kita paham, mau mendengarkan ceramah-ceramah minimal di YouTube, minimal di dunia digital. Kalau yang suka sama Gus Bah, dengarkan ceramah-ceramah Gus Bah.
Kalau yang suka sama Ustadz Adi Hidayat, dengarkan ceramah-ceramah gua. Kalau yang suka pada ceramah Ustadz Abdul Somad, dengarkan ceramah-ceramah gua, dan lain-lain dan lain-lain. Itu cek. Sehingga sudahlah masuknya kita mendapatkan hidayah dan taufik untuk membaca doa masuk rumah. Ketika dalam rumah kita mendapatkan hidayah dan taufik lagi untuk mendengarkan channel-channel, mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat. Ada kajian Al-Quran, ada kajian hadis, ada kajian kitab kuning, ada apa lagi. Hindari kajian-kajian yang membuat kita makin jauh dari ingat kepada Allah. Apalagi, nah biasanya nih, meskipun kurang bagus di rumah-rumah zaman modern seperti sekarang itu, biasanya di dalam rumah ada kamar kecilnya, ada WC-nya. Maka kita manfaatkan untuk panen pahala ketika kita mau masuk ke kamar kecil, mau masuk aja baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Setan yang terkutuk ketika keluar baca doa ghufranaka atau alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza dan lain-lain terus. Nanti begitu kita duduk di rumah di depan meja makan, sebelum makan kita baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar dan lain-lain, sehingga makanan yang kita berkah, makan menjadi berkah. Habis makan baca doa lagi alhamdulillahirabbil alamin atau doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian di rumah juga ada jadwal kapan waktunya kita baca Al-Quran, ngaji pada maghrib misalnya, kapan anak-anak waktunya belajar terus. Jadi rumah yang kita tempati menjadi media kita zikir kepada Allah, menjadi media kita taat kepada Allah. Sekarang coba kita cek masing-masing rumah kita. Contoh, ada satu hadis saja yang mengatakan man sawwara suratan fa innallaha yu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ruh wa laysa binafikin fiha abadan. Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang membuat patung maka Allah akan mengazabnya sampai dia bisa memberi nyawa tuh patung. Aplikasinya di rumah kita, meskipun ada perdebatan ulama, ada perbedaan ulama mengenai ini, tapi coba cek ketika kita masuk ke rumah, di rumah kita banyak gambar-gambar yang tidak senonoh, yang tidak bermanfaat di dinding-dinding kita, itu membuat kita lalai ketika kita melihat patung apa. Kalau membuat kita lalai, turunkan saja. Kalau terpaksa kita harus menghias rumah, cobalah hias dengan hal-hal yang bermanfaat, misalnya kaligrafi, ayat-ayat suci Al-Quran, atau media-media pembelajaran yang mengingatkan anak-anak kita kepada belajar dan lain-lain. Coba kita cek, mulai deh dari ruangan satu ke ruangan lain, apakah rumah kita sudah mencerminkan rumah orang ahli zikir atau tidak. Coba ruangan tamu, apa yang kita lihat? Kalau yang ternyata yang ada hanya televisi saja, nggak masalah ada televisi, tapi jangan sampai adanya televisi di rumah kita membuat kita lalai kepada Allah, membuat kita lupa berzikir kepada Allah. Coba cek lagi apa yang ada di kamar anak kita, di kamar istri kita, di dapur, ya di ruang tamu dan lain-lain. Nah itu, sehingga terkadang itu begini, ketika kita pertama kali masuk rumah seseorang, terkadang kita itu merasa ada perbedaan. Kalau kita masuk ke rumah Ustadz Ajengan, terkata, aduh ayam adem. Begitu kita masuk ke rumah yang angker, seseorang yang bukan ahli ibadah, langsung, kayaknya angker nih, kan begitu. Itu kira-kira begitulah cerminannya. Rumah yang dihuni oleh orang-orang yang ahli zikir dengan orang-orang yang tidak ahli zikir, seperti tadi perumpamaan. Jadi perumpamaannya seperti perumpamaan orang hidup dan mayit, seperti hidup dan bangkai, seperti rumah dan kuburan misalnya, kira begitu. Nah, setelah berada di dalam rumah, nanti jangan lupa ketika kita mau keluar rumah, baca doa,
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian bisa baca doa-doa yang lainnya. Kita pandang langit, ingat kepada Allah. Kemudian kalau ada istri mau mengantar kita kerja, kalau bisa istri cium tangan kita, atau kita saling berciuman dengan istri, pipi kiri, pipi kanan. Itu kan rumah kita tinggalkan dengan doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kunci ceklek, setan nggak bisa masuk tuh. Jadi ketika kita masuk rumahnya penuh barokah, ketika kita tinggalkan pun rumah kita penuh barokah. Allahumma amin. Selama di perjalanan kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah karena sudah membaca doa keluar rumah, dan seterusnya. Coba kita cek rumah kita sendiri. Ada apa yang di dindingnya di rumah, kayak gitu aja. Nah, sebaliknya, kalau tadi menggambarkan rumah yang digunakan sebagai tempat berzikir bagi penduduknya, sebaliknya ada rumah yang tidak digunakan untuk berzikir oleh penduduknya. Kalau rumah yang digunakan buat berzikir mungkin oleh para malaikat kelihatan bercahaya, rumahnya ahli zikir tuh kelihatan di langit mencorong, sehingga setan pun hilang pergi. Karena apa? Rumahnya bercahaya terang. Tapi sebaliknya, rumah yang tidak dimanfaatkan oleh penghuninya untuk berzikir, hitam kelam, setan banyak di dalamnya. Cek aja, mungkin para penghuninya pakai pakaian yang membuka aurat ketika keluar rumah, pakai rok mini, baju pendek yang perempuan, ya laki-laki mungkin pakai kaos oblong tidak menutup aurat. Di rumahnya penuh percecokan, isinya ketika masuk anaknya semuanya main game, lalai dari Allah. Orang tuanya sama nonton TV, acara-acara yang ribah, mungkin gosip, bukan acara-acara yang manfaat. Itu. Jadi dia tuh penuh kegelapan. Ketika mau masuk rumah, budus gak baca doa. Jangan-jangan gak hafal tuh doa masuk ke rumah. Nauzubillahimin dari. Kalau tahu seperti itu, kita sebagai tetangga dengan cara yang baik kita berusaha mengingatkan mereka. Kemudian ketika masuk rumah mungkin di dindingnya itu gambar artis-artis luar yang membuka aurat, kelihatan pantatnya, misalnya kelihatan buah dadanya apa, sehingga membentuk karakter para penghuni rumah itu pesta pora. Setan itu senang di rumah kayak gitu. Dia makan ketika penghuninya makan sehingga gemuk. Dia tidur bersama penghuninya ketika tidur. Dia bersetubuh ketika dia bersetubuh. Pesta tuh setan. Jangan kira tuh setan kalau kita mau bersetubuh itu berada di ujung takar kemauan kita. Kalau mau bersetubuh kita sama istri nggak baca doa, ya udah itu. Istri kita setiap hari disetubuhi oleh setan. Nauzubillahimin dari. Ketika mau ke kamar mandi kita nggak pernah baca doa, misalnya naudzubillahimin dari. Kemudian keluar dari kamar mandi nggak baca doa, mau makan nggak baca doa, setelah makan nggak baca doa. Intinya bahwa rumah itu rumah yang tidak dimanfaatkan oleh penghuninya untuk berzikir, bahkan dimanfaatkan oleh penghuninya untuk hal-hal yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita kadang lupa. Yang namanya berhala itu, patung, itu sekarang kalau dulu disebut berhala, dulu disebut patung, sekarang itu sudah biasa disebut boneka. Boneka ya mirip patung. Boleh memakai boneka, menyimpan boneka untuk media pendidikan anak-anak kita. Apalagi kadang ada boneka yang besar, ya udah itu seperti itu. Kalau yang bentuknya gambar itu, foto gambar itu, para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau sudah bentuk 3 dimensi semacam boneka, itu ulama sepakat. Itulah yang dimaksud patung, baik itu manusia, baik itu binatang. Kita kadang lupa patung-patung kecil binatang di rumah-rumah kita. Ya kalau digunakan media sebagai bermain anak-anak kita, sebagian ulama memaklumi nggak apa-apa kalau buat main anak, nggak apa-apa kalau buat hiburan anak-anak. Nah kalau enggak,
justru dipajang, justru sebuah patung baik itu hewan apa dipajang di rumah kita untuk kepuasan kita yang dewasa. Oh mantap punya patung harimau misalnya, wah mantap punya patung, ya itu hal-hal yang seperti itu bisa didiami oleh jin, bisa didiami oleh para setan, sehingga membuat hati kita gersang, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Begitupun ketika di rumah nih ada hewan-hewan peliharaan yang tidak dianjurkan, banyaklah macam tahu. Kalau mau hobi ya hobilah yang kira-kira membantu kita ingat kepada koleksi buku agama misalnya, koleksi surat Yasin dari berbagai edisi misalnya, dan adalah intinya yang ingin saya katakan seperti yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitil ladzi la yudhkarullahu fihi masalul hayyi wal mayyit. Di perumpamaan rumah yang digunakan untuk berzikir oleh penghuninya dan rumah yang tidak digunakan berzikir oleh penghuninya itu seperti orang hidup dan orang mati. Kalau orang hidup bisa memberikan manfaat banyak. Coba kalau kita melihat istri kita yang cantik, itu kan enak mandangnya. Dia bisa bekerja bermanfaat, bisa menghibur kita, barokah, bisa terus. Selama itu orang hidup, selama itu pula dia akan memberikan kebaikan demi kebaikan, berkah namanya. Tetapi kalau orang yang sudah mati, sudah meninggal nih, udah sehari sudah mulai bau, 2 hari mulai basi, 3 hari mulai belatung terus. Itulah kira-kira begitu. Jadi kalau yang namanya mayit itu makin hari dia itu secara fisik akan terus membusuk, mengeluarkan bau yang gak enak, memberikan penyakit, belatung terus. Rumah kira-kira begitu. Rumah yang tidak digunakan untuk berzikir, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, semakin hari akan semakin busuk. Maka oleh karena itu, mari kita jaga rumah kita masing-masing, jaga anggota keluarga kita masing-masing dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang standar sekali itu zikir rumah itu, ketika mau masuk rumah jangan lupa berdoa, baca doa masuk rumah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceklek buka pintu terus masuk. Ketika kita meninggalkan rumah jangan sampai lupa, misalnya kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, atau doa-doa yang lain. Baca salat juga boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, mudah-mudahan rumah kita semuanya menjadi rumah yang bercahaya, menjadi rumah yang barokah, sehingga rumah kita bagaikan surga. Allahumma amin. Bagi Anda yang kepengen tahu teks hadisnya kemudian terjemahnya, insya Allah di deskripsi video ini ada, tinggal dicek saja. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.